Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segenap yang hadir, pertama dari Sivitas Akademika, para asatidah Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, tanpa terkecuali yang insya Allah semoga senantiasa terus semangat. Para asatid semangat tidak nih? Semangat ya? Allahu Akbar. Mohon doanya semoga ustadz-ustadz di pondok senantiasa semangat. Ditambah rizkinya, ditambah anaknya, ditambah apanya lagi? Ditambah gajinya ya. Dan juga yang kita banggakan, Allahu Akbar, wajah-wajah ceria di hari ini, wajah-wajah yang tersenyum bangga, yaitu para wali santri, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang alhamdulillah hari ini Masya Allah, walaupun saya lihat sepertinya tidak semuanya, namun insya Allah sudah mewakili. Semoga orang-orang tua kita dan orang-orang tua antum, ya, para ayah-ayahanda antum senantiasa juga dijaga oleh Allah SWT. Masya Allah, pemuda-pemuda hebat yang hari ini wajahnya Masya Allah, dari mulai atas sampai bawah, ibu-ibu, putra-putranya sudah mulai ganteng ya, bapak-bapak ya, putra-putranya sudah mulai gagah, hebat, Masya Allah. Dulu kesini imut-imut, ya, sekarang apa? Amit-amit lah. Sekarang Allahu Akbar, membanggakan, menyejukkan pandangan, dan insya Allah menjadi kebanggaan. Betul, amin. Dan seluruh santri, Masya Allah, adik-adiknya, santri, Assalamualaikum. Dan seluruh santri, adik-adik, kakak-kakak yang hari ini gagah, insya Allah nanti akan lebih gagah lagi. Kul amin. Ya, kalau hari ini masih ada yang jayid, tidak ada masalah. Tapi nanti di zaman antum semuanya mumtaz, siap mumtaz semuanya? Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allahu Akbar. Patut hari ini kita katakan, yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru may yasha. Hari ini kita gembira, hari ini kita bersukacita, senyum, bangga, tentunya dengan pertolongan dan taufik serta rahmat Allah. Andai kata tidak ada Allah,
taufiknya dan pertolongannya, mana mungkin kita bisa kumpul seperti ini dengan kebahagiaan, dengan sukacita dan kebanggaan, dan dengan insyaallah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, setelah saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya yang ikut andil dalam lancarnya acara di pagi hari ini, semuanya tanpa terkecuali di sini, ya, dan saya juga mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Namun tentunya kita patut berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Semoga insya Allah kita yakin dan berbaik sangka kepada Allah, hari ini sabatal ajru insya Allah, telah menetap pahala insya Allah. Pahala para asad, sebelumnya pahala para wali santri, Allahu Akbar, ya, yang telah berjuang dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pemikirannya. Masya Allah ibu-ibu, para santri, lihat, itulah umi-umi antum yang dahulu mengandung antum, ya, itulah aba-aba antum yang tidak pernah luput senantiasa berdoa kepada Allah, penuh harapan dan berjuang agar antum-antum menjadi insya Allah pemuda-pemuda yang qurrata a'yun. Maka Pak Bu, para wali santri, jangan putus asa. Sabatal ajru insya Allah, telah menetap pahala insya Allah. Terlepas nanti masya Allah yang dapat jayid, yang dapat mumtaz, itu bukan takaran. Sekali lagi, itu bukan takaran. Semoga perjuangan keikhlasan kita dan kesabaran kita, harap-harap cemas, ya, selama anak di pondok, dengan hartanya, tenaganya, doanya, semoga telah menetap pahala di sisi Allah. Juga para asatid, Allahu Akbar, Bapak, Ibu-ibu, para santri, lihat, pandanglah di detik-detik terakhir menjelang antum meninggalkan pondok ini. Ada pejuang-pejuang tanpa tanda jasa setelah ayah antum. Ada yang mereka yang senantiasa berpikir bagaimana antum jadi soleh, bagaimana antum jadi pemuda-pemuda beriman. Nih lihat guru-guru antum, wallahi sebagian mereka tidak tidur malam. Pak Bu, Bapak, Ibu-ibu wali santri, perlu diketahui, ini tidak berlebihan kalau saya katakan sebagian asatid ada yang tidak tidur malam, berjuang, mengerahkan segala kemampuannya untuk mendidik anak dan putra-putra kita. Sabatal ajru insya Allah, telah menetap pahala juga insya Allah. Semoga Allah terima amal soleh para asatidah semuanya. Dan tak luputnya masya Allah, lihat pemuda-pemuda gagah di hari ini yang telah menyelesaikan perjalanannya thalabul ilmi, yang insya Allah hari ini sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Maka insya Allah juga insya Allah juga telah menetap pahala insya Allah. Saya ingin tanya semuanya, ini dari tadi udah berdiri terus, saya pegal juga nih. Saya dulu lulusan SMA-nya pesantren Darul Iman. 5 kilo Pak dari sini. Itu kalau ada acara tahunan kayak begini, ada istilahnya seperti ini, namanya khutbatul wada'. Khutbah perpisahan. Biasanya kiai dikasih sofa, ini nggak dikasih sofa, berarti saya bukan kiai ya.
Ah, ya sudahlah, kita ini hanya ustadz saja, bukan kiai. Baik. Dari tadi suruh diri, begal juga saya. Baik, ma'asyiral muslimin, Pak. Ibu-ibu saya ingin tanya, ikhwan, santri, pemuda-pemuda hebat. Bapak-bapak, wali santri, santri semuanya. Tak luputnya kekasih-kekasih saya para asatid. Ikhwani, di akhir zaman yang sulit ini, akhir zaman yang penuh dengan ujian-ujian Allah, kira-kira cita-cita terakhir antum apa? Bu, ibu-ibu wali santri, cita-cita terakhirnya apa? Santri, bapak-bapak wali santri, apa cita-cita terakhirnya? Para asatid, Masya Allah, apa cita-cita terakhir antum? Nih, Masya Allah, pemuda-pemuda gagah. Naam, apa cita-cita terakhir kita? Maka insya Allah, cita-cita terakhir kita, Pak Bu, jamaah, kita wajib masuk surga. Sepakat? Sepakat? Saya dan Anda dan kita semua wajib masuk surga. Saya dan Anda semuanya haram masuk neraka. La ilaha illallah. Itu sebuah kepastian, Pak. Di dunia ini ijazah, doktor, profesor. Di dunia ini gelar, ketenaran. Apapun status kita. Kalau tidak memasukkan kita ke surga Allah, maka na'udzubillah, sampah. Sampah. Makanya ijazah ini sampah, dirobek saja. Gelar Anda sampah, dibuang saja. Status Anda sebagai ustadz, sebagai tenaga pengajar, sampah. Kalau tidak memasukkan kita ke surga Allah. Itu mindset tertinggi dan terbesar kita. Kita berharap rombongan, Masya Allah, ayahnya, bundanya, kakeknya, neneknya, anak-anaknya, insya Allah ustadz-ustadznya, semoga kita insya Allah semuanya rombongan yang dicalonkan Allah menjadi ahlul jannah. Maka ma'asyiral muslimin, bersyukurlah. Masya Allah, kita hidup di akhir zaman nih. Lihat kesesatan merajalela. Dari lini yang paling kecil sampai lini yang paling tinggi, kesesatan merajalela. Umat ini berpecah-pecah, berkelompok-kelompok. Umat ini bergontok-gontok. Umat ini, ya Allah Pak, terjerumus kepada kesyirikan. Bangga dengan yang bisa nolak hujan itu. Siapa namanya itu? La ilaha illallah. Umat ini juga sudah terjerumus kepada tidak sedikit setelah kesyirikan, kebid'ahan. La ilaha illallah. Ya, beragama, bertuntunan, tapi lepas dari tuntunan Rasulullah SAW. Terjerumus kepada penyakit subhat. Dan na'udzubillah, Pak Bu, jangan nutup telinga. Jangan buka telinga, nutup telinga saja kedengaran. Jangan nutup mata, jangan buka mata, nutup mata saja kedengar, kelihatan apa? Umat ini juga sudah terkontaminasi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. La ilaha illallah. Lihat khomer, sekarang Indonesia darurat narkoba. Tadi malam saya sekilas lihat ada berita di TV One. Di satu tempat saya lihat. Hari ini anak-anak SMA di Jakarta sudah banyak menjadi penjajak seks.
Jangan tanya musiknya. Jangan tanya pergaulan bebasnya. La ilaha illallah. Begitulah keadaan kita di hari ini. Maka demi Allah, tidak ada yang menyelamatkan kita di tengah gelombang subhat dan syahwat akhir zaman kecuali kembali kepada agama Allah. Kembali kepada agama Allah yang murni, agama Allah yang asli, yang isinya adalah tauhid yang lurus, keimanan dan ketakwaan yang kuat, yang isinya adalah Masya Allah, ibadah yang bagus dan semangat, dan isinya adalah akhlak yang mulia, dan itu tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali melalui jalur pendidikan. Wallahi Pak, mimpi hari ini pengen selamat gak nuntut ilmu. Mimpi siang bolong. Hari ini pengen menjadi anak soleh, tapi anaknya tidak diberikan konsumsi ilmu. Maka insya Allah tidak salah. Nih secara umum, wallahi saya katakan yang ada di sini, baik wali santrinya, ibu dan bapaknya, apalagi asatidnya, begitu juga Masya Allah, pemuda-pemuda gagah, dari mulai yang depan sampai belakang, demi Allah, antum dan kita semuanya pejuang-pejuang Allah. Mujahid-mujahid Allah yang kalau hidup, hidup mulia, kalau mati, mati syahid, insya Allah. Oleh karena itu, maaf, hari ini wisuda. Jangan merasa sudah selesai perjuangan kita. Para wali santri belum selesai perjuangan kita. Para asatid apalagi, para ikhwah. Para asatid belum selesai perjuangan kita. Apalagi pemuda-pemuda belia ini. Ya Allah, sebetulnya maaf ya, saya secara pribadi, para asatid, orang tua antum, sampai detik ini kami masih cemas dengan antum. Tapi sudahlah, kami hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga antum hari ini dan seterusnya istiqamah, gagah menjadi pejuang-pejuang agama Allah, minimal jadi orang soleh. Ya, maka ma'asyal muslimin, itu secara umum, semoga kita terus diberikan keistiqomahan, semangat, baik secara individu, keluarga, begitu juga company yang ada di Riyadhus Shalihin, dan semoga doakan juga Riyadhus Shalihin semakin berkah dan senantiasa berkah. Qul amin. Riyadhus Shalihin, pondok yang insya Allah, maaf ya, semoga Allah jaga saya dan asatid. Ya, semuanya akan datang pergi. Insya Allah saya tidak akan pergi. Dan kuburan saya sudah disiapkan di sini. Belum digali tapi. Saya tidak akan pergi dari sini. Nggak tahu ini asatid, mungkin ada yang pergi dari sini. Ya, di sana ada gaji lebih gede kali. Saya demi Allah, saya sudah wakafkan diri saya di tumpah-tumpah darah ini. Insya Allah antum keluar datang pergi, kami tidak akan pernah pergi dari sini. Maka semoga Allah senantiasa terus memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian para santri, maaf ya, ini khusus santri yang lulus. Maaf, saya senang melihat antum berjas. Saya juga, Masya Allah, takjub juga dengan jubah antum ini. Warnanya jubah bagus ya. Beli di mana nih? Di butik ya? Oh. Saya juga Pak senang dengan lihat antum. Masya Allah, memakai selendang, wisada. Masya Allah semuanya mengemban. Tidak ada masalah. Dengan jayidnya, mumtaznya, tidak ada masalah.
Tapi wallah, bukan itu kebanggaan kami tertinggi. Maaf ya. Saya tidak bangga sekedar antum dan sekedar jas antum. Saya tidak pernah bangga sekedar ijazah antum. Nilai itu gampang. Jadi jayidan ke mumtaz, tinggal dicoret aja. Tadinya 8 jadi 9, gampang itu. Maaf ya. Dan jangan pernah bangga dengan pakaian dohir. Jangan pernah bangga dengan jas kita, dengan pakaian kita, dengan sekedar ijazah yang kumlot. Wallahi, yang kami banggakan demi Allah adalah kesolehan antum. Betul Pak? Betul Pak? Kita tanya nih wali santri. Siap nih. Pak Dodi, berdiri Pak. Berdiri. Pak Doni, Doni apa Dodi namanya? Pak Dodi ya? Berdiri Pak, sebentar. Masya Allah. Ini anaknya beliau 2 di sini. Yang satu selesai 30 juz. Yang satu masih perjalanan. Hah? Oh, dua-duanya sudah 30 juz. Allahu Akbar. Semoga berkah. Pak Dodi. Nanti dulu. Ana lebih lama dari Pak Antum dirinya. Pak, secara basic, apa yang Pak Dodi harapkan? Apakah sekedar menjadi hafidh? Atau apa yang antum harapkan? Ayo, dengarkan ini curahan hati ayahanda antum. Silakan. Ana, kasih mic. Ini mic-nya nih. Ini emang harus 2. Ini udah nggak dikasih sofa, dikasih mic lagi. Silakan Pak Dodi. Coba curhatlah sama kami. Ya, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair kepada Bapak-bapak Ustadz di sini, para asatidz yang telah mendidik anak kami gitu. Saya terus terang saja Ustadz, kalau ke kalangan awam gitu, ketika saya ditanya kenapa anak mesti masuk pondok gitu, saya sampaikan, saya pingin tatkala anak-anak usia ABG ini mereka berada di lingkungan yang baik, udah itu aja. Mas. Nah, kalau mengenai sekarang hafalan gitu kan, ya anak saya ini memang lebih berniat untuk berminat untuk Al-Quran gitu. Baik. Ya. Jazakallah khair. Nah, sehingga kalau saya sampaikan begitu ke orang-orang awam itu, justru banyak yang pengen anaknya masuk ke pondok gitu. Ya karena begini, zaman sekarang itu anak-anak zaman sekarang kalau mereka lingkungan bergaul gitu kan, itu udah bisa main handphone, main laptop, main apa segala macam. Kalau di sini di pondok nggak ada, jadi lebih pergaulannya lebih baik gitu. Baik, lebih baik, gitu. Jadi intinya paling basic antum ingin anak seperti apa? Menjadi anak yang saleh, ya, betul? Ya. Allahu Akbar. Ya. Satu lagi saja Pak. Cukup. Ya, jazakumullah khairan untuk para asatidz Riyadhus Shalihin yang sudah mendidik anak kami. Juga termasuk pada Bapak Mudir, Bapak Ustadz Farudin, ya, dan para asatidz. Terima kasih, jazakumullah khairan. Baik, Abu Zaidan, mohon maaf nih, antum walaupun panglima, ana suruh berdiri. Iya, Apa Pak? Ya, tujuan utama dan paling utama anak di pondok. Yang pasti ilmu agama, Ustaz. Naam, ilmu agama. Untuk apa? Jadi anak yang soleh. Allahu Akbar. Cukup. Ya, mewakili 2 saja. Santri, saya ingin tanya. Kapan mau nikah? Iya, karena nanti kalau sudah nikah punya anak. Bener gak? Anaknya mau soleh apa mau toleh bin tolol? Saya yakin 100%. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kami harapkan. Itu yang diharapkan oleh kedua orang tua. Itu yang kami banggakan para asatidz. Bukan sekedar nanti pangkatnya tinggi, gelarnya tinggi, atau masalah pengusaha hebat, abadan. Maaf.
Maaf, ke pondok nggak usah banyak cerita itu. Maka kesolehan di atas akidah yang lurus, keimanan ketakwaan yang tinggi, di atas semangat ibadah, dan di atas akhlak yang mulia, itu yang kami harapkan. Ya, maka subhanallah, pesan kami, ya, jadilah generasi-generasi yang saleh. Oleh karena itu, barangkali mohon izin, saya ingin menyampaikan ada 5 wasiat singkat saja. Mohon dicatat santri, diingat. Ya, antum akan keluar dari sini yang biasanya jam 4 dibangunkan, jam 10 baru boleh tidur. Isinya masjid, asrama, kelas, semuanya Masya Allah kegiatan-kegiatan yang baik. Maka ketika antum semuanya keluar dari pondok, Ustadz berharap agar semuanya menjaga 5 perkara yang insya Allah di atas 5 perkara itu antum akan menjadi mutiara, dan itulah yang kebanggaan kami. 1, tadi siapa itu? Siapa namanya? Iqbal Syihab. Namanya Iqbal Syihab ya? Naam. Tidak luput saya senantiasa mengatakan, jadilah generasi yang salihun li nafsihi wa muslihun li ghairihi, dan produktif. 1. Ya. Jadilah generasi yang soleh pada dirinya, dan usahakan juga menjadi generasi yang memancarkan kesolehan. Ya. Minimal sekup kecil, adik-adik antum, ada abah antum, ada ibu antum, lebar dikit tetangga antum, sehingga antum menjadi orang-orang yang bisa memberikan pencerahan, cahaya kepada orang-orang di sekitar antum. Soleh, jadilah orang soleh. Santri, maaf ya, jadi kiai itu tambahan, jadi dai itu tambahan. Santri, jadi guru itu tambahan, jadi pejabat kalaupun ada tambahan, jadi penguasa tambahan, jadi seorang apa yang seterusnya itu tambahan. Dapat alhamdulillah. Kalau di antara antum ada yang nanti menjadi pimpinan pondok, maka itu tambahan. Asasnya adalah antum soleh. Ya, jangan keluar dari kesolehan. Apapun nanti, ya tugas dan yaitu kegiatan antum. Dan Allahu Akbar, jadilah juga orang yang memberikan pancaran kebaikan kepada orang lain. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang kedua, yang pertama, dan jangan lupa jadi orang produktif. Produktif yang manfaat, sehingga berkah di mana saja berada. Yang kedua, Allahu Akbar. Tuh, di belakang antum ada mushaf. Di belakang antum ada manusia, tak ubahnya seperti mushaf, kertas Quran. Yang subhanallah, keriduan mereka untuk antum keriduan Allah, dan murka mereka untuk antum murka Allah. Maka teruslah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, teruslah berbakti kepada kedua orang tua. Ucapkan hari ini, jazakumullahu khairan. Cium kening mereka, cium tangan mereka. Andai kata boleh sujud, tapi tidak boleh sujud. Andai kata boleh sujud, kita sujud kepada mereka, orang-orang tua kita. Wallahi ikhwan, hidup ini akan berkah kalau kita bakti dengan orang tua. Wallah, hidup ini akan sengsara, akan ada batasnya kalau kita tidak bakti dengan kedua orang tua. Baktilah kepada orang tua, ingat nasihatnya, ikuti petuahnya, dan ajak mereka bermusyawarah.
Dan jangan sampai naudzubillah membuat mereka sedih, membuat mereka nangis, membuat mereka pusing gara-gara kita. Yang ketiga, subhanallah, hari ini antum selesai nuntut ilmu, tapi ingat baru dasar-dasar ilmu. Belum apa-apa. Jangan coba-coba antum berfatwa ya. Jangan coba-coba antum, Masya Allah, sudah mulai membuka tempat untuk dijadikan sebagai rujukan. Tidak. Karena belum apa-apa dari sisi ilmu. Oleh karena itu nasihat yang ketiga, istamirru fi talabil ilmi. Lanjutkan, lanjutkan. Lanjutkan, lanjutkan. Jangan berhenti. Karena antum masih di masa brilian, masa-masa jenius, masa-masa cerdas. Lanjutkan. Dan alhamdulillah saya sudah berpesan kepada semuanya ya, bahwasanya setelah Riyadhus Shalihin terbuka university. Baik yang umum silahkan. Masya Allah, sebagian kita ada yang mau meneruskan ke kedokteran, meneruskan ke mana? Ya, ke bahasa Inggris, komputer, dan seterusnya. Tapi dengan dasar kesolehan dan manhajnya dijaga. Dan alhamdulillah, Pak Bu, adapun university yang tingkatannya S1, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kemarin sudah saya kumpulkan mereka semuanya. Di dalam negeri terbuka. Ada LIPIA Jakarta, kita ada hubungan khusus dengan LIPIA. Ada STAIR, Sekolah Tinggi Islam Riyadhus Shalihin, di kita pun ada. Ada STDI, Imam banyak. Kalau mau menjadi jalur agama, tapi pastikan pendidikannya di atas sunnah. Maaf ya Pak, punten nih, saya ini sedang melanjutkan doktor. Tapi nggak lanjut. Satu, saya mundur. Di salah satu university di Indonesia, di Jakarta. Setelah S2 kemarin, saya sudah niat kuat ingin ngambil doktor. Dan saya sudah masuk. Tapi saya istikharah, saya mantap harus wajib keluar. Akhirnya saya tidak lanjut. Kenapa? La ilaha illallah. Setiap hari kita mengambil ilmu agama di satu university yang setiap hari kita disesatkan di university itu. Pertemuan pertama dengan profesor, dia mengatakan semua agama di dunia ini benar. Itu pertemuan pertama Pak. Saya masih sabar aja tuh. Pertemuan kedua lebih sesat lagi. Pertemuan ketiga lebih jauh lagi. Bahkan ketika kita bicara kebenaran, kita dibilang primitif. Sudahlah. Makanya saya berpesan ke semuanya nih, para wali santri. Ketika ingin melanjutkan di dalam negeri, university agama, pastikan university di atas sunnah. Dan banyak. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah. Riyadhus Shalihin secara nasional menjadi pondok ke-40 yang mendapatkan kehormatan akreditasi Madinah. Ya, alhamdulillah. Bahkan per hari ini sudah ada sekitar 8 santri yang murasyah. Bahkan kabarnya akan terus. Murasyah itu artinya direkomendasikan lulus dan insya Allah sekitar 80%-an. Ya, maka ini kesempatan semua. Para santri, bapak-bapak didukung. Ada Madinah, ada Makkah, ada di Taif. Santri kita sudah ada yang di Taif. Ada di Jamiatul Imam di Riyadh, ada di Jizan, ada di Sakrah. Banyak. Bahkan tanpa biaya, tanpa capek, tinggal kumpulkan berkas, terjemahkan ke bahasa Arab, miliki paspor, lalu kirim seperti kita nebar jaring. Ya, maka lanjutkan nuntut ilmu. Kemudian ada satu university
atau tempat nuntut ilmu, bapak-bapak, saya sudah sampaikan ke santri-santri, yaitu di Yaman. Yaman sekarang kondusif. Ya, di daerah Hadramaut, di sana ada Darul Hadis yang sistem menuntut ilmunya mulazamah, namun juga ada universitinya. Hanya saja memang perlu modal pertama saja. Maksimal sekitar 25 juta, setelahnya bebas. Makan gratis, asrama gratis. Yuk, kalau ada santri mau ke Yaman, insya Allah mudah. Kami arahkan. Intinya, jangan sampai tidak nuntut ilmu. Jangan nganggur. Ustadz mau kerja dulu, usahakan. Nantilah kerja. Usahakan ya. Kalaupun terpaksa ya gimana lagi gitu. Nuntut ilmu dulu. Ya, ilmu agama atau ilmu umum. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Pesan saya kepada santri pemuda-pemuda hebat ini. Kunu syi'aron lil ma'had. Jadilah syiar-syiar untuk pondok Riyadus Shalihin. Jadilah syiar terbaik. Kalau ada orang tanya, Bu, Pak, gimana Riyadus Shalihin? Santrinya. Jadilah delegasi pondok. Jadilah duta-duta pondok. Ceritakan Riyadus Shalihin penuh dengan kebanggaan. Ya, tampakkan bahwasanya antum santri Riyadus Shalihin yang dibanggakan oleh masyarakat dan mereka mencintai antum karena Allah. Maka yang keempat, jadilah duta-duta besar pondok. Nanti insya Allah hari ini 100, bulan depan, setahun depan 100, tahun depan 100, 10 tahun ke depan 1000 santri. Maka kami tidak usah lagi nyetak brosur. Cukup brosurnya antum aja. Dan jangan sekali-kali, amanah ya. Amanah dan tanggung jawab. Jangan sekali-kali ngoreng muka pondok. Jangan sekali-kali memancarkan wajah kegelapan pondok di luar sana. Baik di masyarakat maupun di tempat antum menuntut ilmu. Apalagi tentunya di rumah, di keluarga antum. Jadilah brosur-brosur pondok. Jadilah duta-duta pondok. Jadilah yaitu contoh-contoh pondok. Yang terakhir, yang kelima. Sebagaimana antum tidak boleh mengatakan itu bekas orang tua saya. Waduh. Itu bekas bapak saya. Itu bekas saya. Maka ikhwani wallah, dan ini bagian dari keberkahan. Ini bagian dari keberkahan. Teruskan komunikasi dengan ustadz-ustadz antum. Ya. Teruskan komunikasi dengan pondok. Sini. Ini pondok antum. Ini pondok antum, ini alma mater antum, ini tempat antum awal menuntut ilmu sampai menghafal Quran, menghafal hadis, mengkaji ilmu-ilmu. Maka lanjutkan komunikasi baik dengan pondok. Ya, di sini insya Allah selama Ustadz Farudin masih hidup, ya, jangan pernah putus. Selama Ustadz Taufik, Ustadz Nur Hasan Asatid, selama pondok masih tegak, maka insya Allah jangan sampai putus hubungan dengan pondok. Apalagi Masya Allah, tadi Ustadz Edi bilang, lulusan pertama cuma 1. Dan sekarang sudah selesai S2 di Libya. Coba berdiri. Hadir tidak? Ustadz Ipan mana? Masya Allah, mungkin boleh udzur ya, ada keluar. Ustadz Ipan Pahlis Visena. Sekarang sudah S2 balik ke pondok. Itu lulusan pertama. Saya ngajar Pak, dulu saya masih ngajar, masih ngurusin halaqah tahfidz, ya, dan semuanya. Alhamdulillah, itu saya kalau ngajar cuma santrinya 1. Kalau dia sakit, saya ngajar bangku. Kosong. Tapi lulusan kedua. Di sini ada Azmi. Mana Azmi? Hadir tidak? Hah? Taib ada Ahmad Afandi. Ya. Dan semuanya, Masya Allah. Itu lulusan kakak-kakak antum. Ada Ustadz Rojul lulusan Madinah. Ustadz Ahmad Afandi dari Mesir. Ya, dan yang lainnya sudah balik ke pondok.
Dan itu juga bagian yang kami harapkan. Pak, mohon maaf nih. Saya punya candaan, tapi candaan ini mohon diperhatikan. Pokoknya santri Riyadhus Shalihin, kalau nanti sudah jadi orang S1, S2, pilihannya cuma dua. Santri Riyadhus Shalihin pilihannya cuma dua. Antara dia bikin pondok atau balik ke pondok. Sepakat? Hei, sepakat? Ya, lulusan Riyadhus Shalihin pilihan cuma dua. Bikin pondok, itu pun syaratnya pondoknya namanya Riyadhus Shalihin. Mana abunya Haidar? Tadi mana? Berdiri. Ini Abu Haidar, yang putranya Haidar, yang sudah juga selesai 30 juz. Ya, beliau sudah menyiapkan tanah sekitar 2 hektar untuk anaknya. Bahkan kemarin saking nggak sabarnya datang ke saya, Ustadz boleh nggak ya lulus Riyadhus Shalihin langsung jadi mudir ma'had. Saya bilang tar dulu. Ya, kuliah dulu. Alhamdulillah nama anaknya sudah direkomendasikan masuk Madinah juga. Ya, maka nanti kalau udah antum jadi niat bikin pondok, apa namanya? Apa? Belum ada namanya. Sudah. Riyadhus Shalihin. Gak bisa. Pokoknya semua lulusan bikin pondok. Namanya apa? Riyadhus Shalihin. Yang duluan bikin pondok, Riyadhus Shalihin 1. Yang kedua 2. Yang ketiga 3. Monggo Pak duduk. Ya. Pokoknya santri Riyadhus Shalihin pilihannya cuma 2. Antara balik ke pondok atau bikin pondok. Wah, susah nih. Ala kuliah begitulah kira-kira. Ya, maka itulah pesan Ustadz. Ya, pondok kami nih gontor, gagah dengan lulusannya. Lihat Al-Irsyad. Al-Irsyad Tengaran, gagah dengan lulusannya. Maka Riyadhus Shalihin yang masih tergolong belia, baru 10 tahun, 11. Ya, 11 tahun jalan. Ini masih belia. Dan kami pun insya Allah, semoga Pak, saya ini masih muda apa sudah tua, Pak? Ibu-ibu, saya masih muda apa sudah tua? Saya masih muda ya. Masih muda apa sudah tua? Sudah tua ya? Baik. Kami insya Allah hari ini masih muda. Kami masih gagah insya Allah. Tapi satu saat kami akan meninggalkan pondok ini. Lanjutkan, gagahkan, jayakan dengan ilmu antum, dengan pemikiran antum, dengan harta antum. Yuk, hari ini Riyadhus Shalihin sudah besar, maka insya Allah 10 tahun lagi Riyadhus Shalihin akan lebih besar. Ya, ma'asyar muslimin, terakhir barangkali itu ya pesannya ya. 1, jadilah orang yang soleh dan bisa memberikan pencerahan dan produktif. Yang kedua, apa tadi? Birrul walidain. Jangan sampai tidak bakti. Yang ketiga, lanjutkan nuntut ilmu. Lanjutkan. Yang keempat, yaitu jadilah duta-duta besar pondok. Jadilah brosur-brosur pondok. Yang kelima, ya lanjutkan komunikasi, bahkan balik. Silakan besarkan. Riyadhus Shalihin bukan milik Fakhruddin. Riyadhus Shalihin bukan milik Yayasan Riyadhus Shalihin. La. Riyadhus Shalihin milik kita, milik umat. Maka yuk semuanya harus punya yaitu niat untuk membesarkan. Pak Bu, terakhir kami mohon doa. Insya Allah tadi siapa itu? Siapa abunya? Iqbal Syihab. Kita doakan juga, Masya Allah, kakek beliau dalam keadaan sakit. Semoga segera Allah angkat penyakitnya, insya Allah. Allahumma shfihi anta syafi, la syafian ila an, wala syifaan ila syifa'uk, syifaan la yugadiru saqama. Semoga segera ada keajaiban Allah, insya Allah. Lihat, ya, Masya Ikhwah tadi bilang, kami dulu kesini mungkin 6-7 tahun yang lalu, pondok 7 tahun yang lalu belum ada ini. Tapi setelah 7 tahun, 6 tahun, mungkin berbeda.
Dan insya Allah Pak, kami tidak akan pernah berhenti. Semua lembaga pendidikan akan terus dioptimalkan. Dari mulai PAUD, SD, SMP, Darus Syariah, SMA, Darus Syariah, dan juga hufatnya. Bahkan ada sekolah tinggi. Bahkan mohon doanya. Kalau hari ini wisuda hanya putra, insya Allah kami sudah beli tanah kurang lebih hampir 1/2 hektar di depan dan akan terus diperluas. Kami sedang mencanangkan dalam waktu dekat pesantren putri. Insya Allah ini sudah program dekat, bukan program jauh. Sehingga insya Allah ya nanti wisudanya ada santriwati, ada santriwan, calon suami, calon istri-istri mereka. Insya Allah, maka minimal mohon dukungan, mohon doa, mohon restu. Semoga bapak-bapak yang sudah jadi keluarga besar pondok, Pak maaf, jangan mengatakan Riyadhus Shalihin bekas pondok anak saya. Jangan pernah mengatakan Riyadhus Shalihin bekas pondok anak saya. Katakan Riyadhus Shalihin pondok saya. Yuk besarkan Riyadhus Shalihin. Yuk ya berikan yaitu sumbangsi terbaik apapun untuk Riyadhus Shalihin karena Allah dan dalam rangka membela agama dan sunnah Allah dan Rasulnya. Dan terakhir, halo, kaifa halukum syabab? Kaifa halukum? Masya Allah, lihat antum hari ini imut-imut. Nanti antum ada saatnya seperti ini, gagah, hebat. Maka butuh perjuangan, sabar, lanjutkan kesabaran di pondok, lanjutkan kesabaran nuntut ilmu. Insya Allah keletihan dan kesabaran buahnya akan manis dan hari ini akan tersenyum lebih. Nanti suatu saat akan tersenyum lebih. Barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal soleh kita semuanya. Semoga Allah memberkahi kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan menjadi qurrata ayun dan semuanya rombongan menjadi ahlu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ridho dan terus bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali mohon maaf ya kalimat-kalimat yang ingin saya sampaikan. Semoga betul-betul sudah masuk ke dalam hati-hati para pemuda-pemuda hebat khususnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.